Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Isma Zulhad, mahasiswa dari Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan berbagai aspek Keminangkabauan yang merupakan bagian dari mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau yang diampu oleh Ibu Malta Melisa. Aspek yang pertama yaitu aspek budaya, yang termasuk ke dalam aspek budaya meliputi yang pertama sistem bahasa. Sistem bahasa di Minangkabau yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau yaitu bahasa Minangkabau, yang merupakan bahasa yang dekat hubungannya dengan bahasa Melayu, atau bisa juga dikatakan bahasa Minangkabau. Bisa jadi itu bahasa Minangkabau itu sendiri atau dialek antar orang Minangkabau. Contohnya pada kata penat dalam bahasa Melayu, orang Minangkabau ada yang menyebutnya pane, pone atau apa. Ada juga yang orang Minangkabau biasa menyebut a atau anu. Atau kata bahasa Melayu seperti mana, orang Minangkabau kadang menyebutnya mano, ma. Yang kedua yaitu sistem teknologi. Teknologi merupakan bagian dari komponen kebudayaan. Perkembangan teknologi yang dapat dilihat di Minangkabau yaitu dapat kita lihat pada tempat tinggal, pakaian, makanan khas, dan perhiasan. Contohnya tempat tinggal di Minangkabau sering disebut sebagai rumah bagonjong atau rumah gadang yang bentuk atapnya bagonjong. Yang kedua, makanan khas Minangkabau. Makanan khas Minangkabau yaitu rendang, yang mana rendang ini terkenal hingga mancanegara. Selanjutnya pakaian. Pakaian orang Minangkabau biasanya tertutup, yaitu pakaian baju basiba, baju kurung basiba. Dan yang terakhir perhiasan. Perhiasan di Minangkabau biasanya terlihat ketika seorang pengantin wanita akan menikah dengan pelai pria. Sang pengantin wanita pasti memakai suntiang yang diletakkan di kepala. Yang selanjutnya yaitu sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian masyarakat Minangkabau kebanyakan yaitu petani. Namun di samping menjadi petani, orang-orang Minangkabau juga dikenal sebagai orang yang suka merantau. Jika ingin sukses dilihat oleh orang-orang kampung, biasanya orang-orang Minangkabau pergi merantau ke negeri orang lain untuk mencari nafkah. Selanjutnya yaitu sistem organisasi sosial. Sistem kekerabatan dalam organisasi sosial sangat penting. Jika dilihat pada masyarakat Minangkabau garis keturunannya diperhitungkan menurut garis matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Selanjutnya sistem pengetahuan. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang sangat mementingkan informasi, sehingga masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang jiwa menuntut ilmunya tinggi. Itu terlihat pada ungkapan yang mengatakan bahwa alam tak gampang jadi guru. Hal itu maksudnya adalah dimanapun orang Minangkabau berada, ia dapat memanfaatkan alam jadi gurunya sendiri untuk mempelajari hal-hal yang baru. Selanjutnya yaitu sistem kesenian. Orang Minangkabau memiliki banyak atraksi kesenian, di antaranya seperti tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya digunakan oleh orang Minangkabau untuk menyambut para tamu pada acara penting seperti Batagak Penghulu dan Barale atau acara perkawinan. Selain itu juga ada alat musik yang terkenal dari Minangkabau, yaitu alat musik talempong dan saluang. Dan seni bela diri yang terkenal di Minangkabau berupa seni bela diri silet atau silat. Yang terakhir dalam aspek kebudayaan Keminangkabauan yaitu ada sistem religi. Di Minangkabau sendiri
kepercayaan masyarakat Minangkabau semenjak Barang Padri usai pada tahun 1837, mereka mempercayai agama Islam, sehingga mereka juga meletakkan adat Minangkabau pada syariat Islam. Itu terlihat pada ungkapan salah satu Minangkabau yang mengatakan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai, yang artinya ajaran Minangkabau memang menjadi pakaian sehari-hari oleh orang-orang Minangkabau. Aspek yang kedua yaitu aspek sejarah, yang termasuk dalam aspek sejarah keminangkabauan meliputi yang pertama ada asal-usul masyarakat Minangkabau. Asal-usul masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah ini dapat kita lihat pada bukti-bukti peninggalan sejarah. Yang kedua, sumber dari Tambo. Tambo sendiri diyakini oleh masyarakat Minangkabau sebagai peninggalan bagi orang-orang tua terdahulu. Tambo ini berisi tentang menceritakan asal-usul masyarakat Minangkabau melalui kisah-kisah atau peristiwa. Bagi masyarakat Minangkabau, Tambo memiliki arti yang sangat penting karena di dalam Tambo terdapat dua hal. Yang pertama, Tambo alam. Tambo alam ini mengisahkan tentang asal mula raja-raja yang datang ke Minangkabau, dari raja yang pertama hingga raja pada masa kejayaan kerajaan Pagaruyung. Yang kedua ada Tambo adat. Tambo adat ini berisi tentang hukum-hukum adat Minangkabau. Selanjutnya yang termasuk ke dalam aspek sejarah yaitu asal-usul kata Minangkabau. Minangkabau sendiri memiliki banyak arti. Jika dilihat dari prospek kesejarahan, banyak peneliti yang telah menyumbangkan pemikirannya tentang arti kata Minangkabau. Salah satunya Purbacaraka yang mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari kata Minanga Kabawa atau Minanga Kamuan, yang berarti daerah-daerah yang berada di sekitar pertemuan dua sungai, yaitu Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Yang selanjutnya yang termasuk ke dalam aspek sejarah yaitu wilayah asal Minangkabau. Wilayah asal Minangkabau dalam pengertian geografis yaitu terbagi menjadi daerah inti dan perkembangan. Daerah inti yaitu daerah dare atau daratan yang tidak tersentuh oleh air laut. Sedangkan daerah perkembangan yaitu daerah pesisir atau pasisya merupakan daerah yang dekat pada laut. Yang ketiga, aspek adat. Pengertian adat Minangkabau secara umum yaitu peraturan dan undang-undang atau hukum yang berlaku pada kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di alam Minangkabau, Sumatera Barat. Penjelasan di atas mempertegas bahwa adat alam Minangkabau dibuat berlandaskan pada kebiasaan masyarakat Minangkabau semenjak dahulu. Adat Minangkabau terbentuk karena salah satu filsafat Minangkabau yang mengatakan alam terkambang jadi guru. Bagi masyarakat Minangkabau, alam perannya sangat penting. Tidak hanya sebagai tempat lahir, tempat hidup, tempat berkembang, dan tempat mati saja, sehingga membuat filsafat tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam dasar pemikiran adat Minangkabau. Adat Minangkabau digolongkan kepada 4 tingkatan yang disebut sebagai adat nan ampe. Yang pertama, adat Babuhua Mati, yang termasuk ke dalam tingkatan ini yaitu adat nan sabana adat dan
adat dan diadatkan. Maksudnya adalah adat ini tidak dapat dirubah dan mutlak dari dulu hingga sekarang. Tingkatan yang kedua yaitu adat Babua Senta. Yang termasuk ke dalam tingkatan ini yaitu adat non teradatkan dan adat istiadat. Adat ini maksudnya adalah adat yang masih bisa dirubah atau bersifat tidak mutlak sehingga masih bisa dimodifikasi. Yang keempat, aspek sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di masyarakat Minangkabau yaitu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan berasal dari ibu atau wanita. Pada masa lalu atau pada masa zaman dahulu, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu masih bebas sehingga mereka tidak mengenal norma-norma perkawinan. Untuk menentukan silsilah seorang anak yang lahir pada suatu kelahiran, maka ditetapkanlah bahwa garis keturunan anak tersebut menurut garis keturunan ibunya, karena seorang ibulah yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Yang terakhir yaitu aspek pemerintah. Pada saat ini, gagasan kekuasaan atau pemerintah yang tergambar pada tradisi politik masyarakat orang Minangkabau terlihat pada sistem pemerintahan nagari, bukan keraton atau kerajaan seperti yang ada pada daerah keraton. Secara tradisional, nagari dapat didefinisikan sebagai unit teritorial yang berdiri sendiri. Karakteristik utama dari nagari yaitu memiliki pemerintahannya sendiri yang wilayahnya terdiri dari berbagai dusun, kota, dan terata. Setiap nagari memiliki masyarakatnya sendiri dan sistem pelaksanaan pemerintahnya berdasarkan hukum adat. Kepemimpinan pada nagari dipegang oleh dua tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu wali nagari dan kerapatan adat nagari atau KAN. Sekian hasil presentasi atau penjelasan tentang berbagai aspek Keminangkabauan yang merupakan bagian dari mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau pertemuan pertama. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.